Maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan Pak, saya kembalikan kartu anggota ini. Memang itu waktu saya berdiri ke ini dan saya bertanggung jawabkan. Bapak saya juga katakan, Pak, jagalah, belalah Pak Jokowi karena dia orang baik. Bagian yang penting ya. Supaya tadi kan Anda minta tanya kenapa saya memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Kalau tidak saya jelaskan tadi, nanti ya mesti ada penjelasan tadinya dulu Putri ya. Jadi tentu saya melihat justru sosok Bung Karno itu yang memperjuangkan rakyat kecil itu ada pada figur Bapak Jokowi. Ini peringatan keras terakhir dari kami. Setelah itu, kalau kami melihat tidak ada perubahan cara berpikir mindsetnya Pak Ganjar dan tim, ya tunggu aja apa yang terjadi. Bahwa melihat perkembangan politik terkini, di mana ada wacana menyatunya kubu 01 dan 03 pada putaran kedua Pilpres 2024, kami memandang bahwa wacana ini akan mencederai pendukung Ganjar Mahfud yang mendukung dengan tulus berdasarkan ideologi kebangsaan. Dengan menggunakan ikat kepala sebagai lambang penghormatan terakhir, sekitar 100 orang atau 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP cabang Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mendatangi kantor sekretariat PDIP Kabupaten Majalengka di Jalan Pemuda. Penyerahan atribut sebagai simbol mundur sebagai atas kader PDI Perjuangan. Mundurnya ratusan kader mengikuti sikap politik Marwarar Sirait yang sebelumnya juga hengkang dari PDIP. Ketika Marwarar Sirait keluar dari PDIP, tentu saja ini seharusnya menjadi pembelajaran buat kita semua dan membuat kita jadi berpikir ulang. Kok bisa ya orang dalam? Bapaknya Marwarar ini, Sabang Sirait ini salah seorang pendiri PDIP loh. Jadi dia benar-benar orang dalam banget lah. Ya, orang dalam PDIP sendiri yang tahu rahasianya PDIP itu keluar. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi yang cukup viral baru-baru ini, di mana salah seorang politisi senior dari Partai PDI Perjuangan, Marwarar Sirait, memutuskan untuk keluar dari PDI Perjuangan, menyerahkan atau mengembalikan kartu keanggotaan PDI Perjuangan, dan beliau menyatakan untuk selalu tegak lurus dan mengikuti jejak dari Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu membuat publik kaget, karena memang seperti kita ketahui bahwa Marwarar Sirait merupakan salah seorang tokoh penting di dalam PDI Perjuangan, dan tentunya memiliki rekam jejak yang luar biasa, pernah diberikan jabatan berbagai posisi di PDI Perjuangan. Dan hal ini menjelang Pilpres seperti ini tentu akan menimbulkan berbagai komentar ya, baik dari para politisi maupun juga dari warganet terkait hal ini. Oleh karena itu, untuk tidak penasaran dasarnya apa beliau memutuskan untuk hengkang dari PDI Perjuangan, dan tentu beliau memiliki beberapa alasan yang mendasar untuk keluar dari PDI Perjuangan. Dan sudah menjadi sesuatu yang lumrah jika informasi viral ini pasti akan mendapatkan berbagai tanggapan atau respon dari berbagai pihak. Baik, sebelum kita tonton atau saksikan videonya, sebelumnya kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang nantinya akan diupload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke videonya. Maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan Pak, saya kembalikan kartu anggota ini. Memang itu waktu saya berdiri ke ini dan saya bertanggung jawabkan. Bapak saya juga katakan, Pak, jagalah, belalah Pak Jokowi karena dia orang baik dan benar. Nanti itu Pak, itu saya ngomong apa adanya, sesuai dengan hati saya. Terima kasih Pak. Marwarar Sirait sebagai sahabat, pengembalian kartu ini kami terima, akan kami laporkan kepada Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen dan di rapat DPP terdekat mengenai sikap Pak. Sebagai sahabat,
saya selalu menghargai, menghormati keputusan apapun yang diambil oleh Pak Ara, dan apapun yang terjadi kita tetap menjadi sahabat. Pasti. Waktu saudara saya sendiri. Baik sahabat sekalian, itulah video bagaimana Marwarar Sirait pamit dengan PD Perjuangan dan mengembalikan kartu keanggotaannya kepada salah satu pimpinan PD Perjuangan. Dan beliau menyatakan dengan sungguh dan jujur bahwa ia memutuskan untuk hengkang dari PD Perjuangan untuk mengikuti jejak dari Presiden Jokowi atau mengikuti langkah dari Presiden Jokowi. Dan tentu hal ini bukan sebuah keputusan mudah, tentunya sudah dipertimbangkan sematang mungkin. Dan demikianlah alasannya mendasar dari seorang Marwarar Sirait yang juga adalah politisi senior dari PD Perjuangan yang tentu sudah memiliki berbagai pengalaman di PD Perjuangan, baik itu di dalam internal partai PD Perjuangan maupun ketika dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi anggota dewan dan lain sebagainya. Dan demikianlah alasan dari Bung Marwarar Sirait. Ini bagian yang penting ya. Supaya tadi kan Anda minta tanya kenapa saya memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Kalau tidak saya jelaskan tadi, nanti ya mesti ada penjelasan tadinya dulu, Putri. Ya, jadi tentu saya melihat justru sosok Bung Karno itu yang memperjuangkan rakyat kecil itu ada pada figur Bapak Jokowi. Buktinya apa? Dia dari bawah. Dia juga berproses, dia juga sebagai wali kota, gubernur, presiden. Saya pikir tidak ada presiden yang lebih sering bertemu dengan rakyatnya. Saya pikir tidak ada yang lebih longgar, boleh dicek dari Pas Pampres, pengawal presiden yang begitu sering bertemu, menyapa, menyentuh pada saat COVID, mengetuk rumah-rumah rakyatnya untuk membantu rakyatnya. Saya pikir itu jelas bahwa Presiden Jokowi adalah bukti nyata dari ajaran Bung Karno tadi. Saya melihat itu. Kemudian Bung Karno mengajarkan kita tidak bisa ditekan oleh kekuatan asing. Dulu tahun 55 di Bandung, Bung Karno mendirikan non-blok supaya negara-negara di Afrika dan Asia juga bersatu, punya bargaining power menghadapi dominasi waktu itu Uni Soviet dan blok Amerika, blok Barat dan blok Timur. Kita lihat contohnya apa? Kita lihat bagaimana di zaman Jokowi sebagai presiden, dia bisa membuat kepemilikan saham Indonesia mayoritas di Freeport, di tanah Papua, yang selama puluh tahun tidak pernah terjadi, baru bisa terjadi di zaman Presiden Jokowi. Kita lihat bagaimana Chevron dikelola juga sekarang oleh Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana perlawanannya tidak bisa ditekan oleh WTO, oleh Uni Eropa soal sawit. Ya, bagaimana juga soal nikel, soal tambang. Dulu Amerika, Inggris, dan negara-negara maju melakukan proteksi kepada negaranya supaya mereka menjadi negara industri. Dan sesudah mereka maju, mereka ingin liberal, nggak bisa. Kita juga harus memproteksi kemampuan sumber daya alam kita dan kita kelola. Ya, baru kita juga bisa menuju seperti negara mereka. Kenapa kita nggak boleh maju? Dengan kita mengolah seperti yang Pak Jokowi lakukan, kita mendapatkan royalti yang besar, pajak yang besar, keuntungan yang besar daripada kita mengekspor mentah. Baik sahabat sekalian, itulah alasannya mendasar dari seorang Marwarar Sirait yang terpaksa memutuskan untuk hengkang atau keluar atau pamit dengan Partai PD Perjuangan dan mengikuti jejak langkah dari Presiden Jokowi. Ada beberapa hal yang saya coba catat dari penyampaian beliau, yaitu alasan pertama bahwa sosok seorang Bung Karno itu nyata hadir di dalam diri Presiden Jokowi. Menurutnya bahwa sosok Bung Karno yang senantiasa memperjuangkan kepentingan atau hak-hak orang kecil itu nyata dalam diri Presiden Jokowi. Dan kita juga bisa lihat bahwa ya presiden yang paling dekat dengan rakyatnya itu adalah Presiden Jokowi. Paling sering bertemu dengan rakyatnya dan ya sedikit melonggarkan Pas Pampresnya untuk tidak terlalu ketat atau menjaga jarak antara dirinya dan juga rakyatnya. Dan itu yang memang membuat Bang Marwarar akhirnya memutuskan untuk keluar dan mengikuti jejak Presiden Jokowi. Kemudian yang berikut,
beliau juga mengatakan bahwa kita tidak bisa ditekan oleh kekuatan asing. Hal tersebut sudah ditunjukkan oleh Presiden Soekarno bahwa ketika pertikaian antara kubu barat dan timur, justru Indonesia tampil sebagai negara non-blok ya. Dan Bang Marwarar mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga seperti itu. Beliau tidak mau juga ditekan atau diintimidasi oleh pihak manapun, ya, pihak asing dalam hal ini. Dan tentunya hal tersebut sudah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, sehingga ia sangat yakin bahwa keputusannya untuk keluar dan mengikuti jejak Presiden Jokowi itu ada benarnya. Lalu hal ini pun dia katakan bahwa di zaman Presiden Jokowi dulu, PT Freeport itu akhirnya jatuh ke tangan pemerintahan Indonesia, di mana mayoritas itu adalah Indonesia ya, 51%. Yang sebelum ini sekian puluh tahun dikuasai oleh pihak asing, dan baru di zaman Presiden Jokowi. Ada juga Chevron yang dikatakan tadi, akhirnya juga sekarang sudah dikelola oleh Indonesia sendiri, dan masih banyak hal lain. Dan satu hal yang ditekankan adalah kebijakan hilirisasi oleh Presiden Jokowi itu sungguh luar biasa, karena ini akan meningkatkan ekonomi Indonesia dan juga akan sangat membantu Indonesia sebenarnya. Daripada kita kirim dalam bentuk bahan mentah, tetapi kita olah kembali menjadi nilai yang cukup tinggi, dan itu akan menguntungkan Indonesia. Hal ini, kebijakan ini tentunya juga mendapatkan perlawanan dari pihak luar, dari Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO dan lain sebagainya, tetapi tidak gentar sedikit pun Presiden Jokowi untuk menghadapi itu. Hal inilah yang membuat Bang Marwarar berpikir bahwa sosok Presiden Soekarno itu sesungguhnya ada dalam diri Jokowi. Ini peringatan keras terakhir dari kami. Setelah itu, kalau kami melihat tidak ada perubahan cara berpikir mindsetnya Pak Ganjar dan tim, ya tunggu aja apa yang terjadi. Bahwa melihat perkembangan politik terkini, di mana ada wacana menyatunya kubu 01 dan 03 pada putaran kedua Pilpres 2024, kami memandang bahwa wacana ini akan mencederai pendukung Ganjar Mahfud yang mendukung dengan tulus berdasarkan ideologi kebangsaan. Bagi kami, pendukung 01 sebagian adalah mereka-mereka yang ada masalah dengan ideologi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontestasi Pilpres, kalau Pak Ganjar nggak bersungguh-sungguh, nggak tulus, masih mengharapkan orang memilih dia, padahal kelompok itu tidak akan mungkin milih Pak Ganjar. Pak Ganjar nggak tegas, saya jamin pasti kalah. Saya jamin apa yang dikhawatirkan oleh kiai-kiai khos bahwa Pak Ganjar kalah itu akan terjadi. Jadi kalau cara berpikirnya masih di dalam kota, tidak mau keluar dari kota, masih oh begini dan begitu, oh ini kelompok Wali Songo ini pro kontra macam-macam, masih kayak gitu. Tidak berpegang pada nilai-nilai, tidak percaya bahwa putra-putri bangsa Nusantara yang bisa memenangkan Pak Ganjar, pasti Pak Ganjar kalah, saya jamin itu. Tapi kalau Pak Ganjar mendengar suara kami, Pak Ganjar kembali kepada komitmen hati nurani demi bangsa dan negara ini, saya jamin juga Pak Ganjar menang. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan salah seorang tokoh ya, pendukung dari Ganjar Pranowo mengatakan bahwa mereka mungkin sedikit kecewa dengan langkah yang sudah dipersiapkan oleh tim dari atau kubu dari Ganjar Pranowo, yakni ya kalau memang putaran kedua maka terjadilah 01 dan 03 akan bersatu. Hal ini membuat para pendukung Ganjar geram karena mereka berpikir bahwa memang menurut pandangan mereka kubu 01 itu ideologinya sangat berbeda dengan kubu 03. Oleh karena itu dipaksakan juga akan sulit. Sehingga kalau memang langkah yang tetap dijalankan, ya justru akan merugikan pihak atau kubu Ganjar itu sendiri. Dan hal ini memang pendukungnya memang sudah menyatakan demikian. Dan banyak pihak yang berpikir bahwa ketika terjadi 2 putaran, seandainya Ganjar itu tersingkir, hanyalah tertinggal Prabowo dan Anies, maka pendukung Ganjar akan berpindah ke Anies. Itu sangat tidak mungkin. Itu dikarenakan apa? Karena ini ibarat dipaksakan air dan minyak itu untuk bisa bersatu, itu akan sangat susah karena memang beda molekul. Di sini juga beda ideologi, jadi akan sangat sulit sekali untuk bisa bersatu. Oleh karena itu salah seorang tokoh menyampaikan demikian secara tegas, dan memang saya sangat yakin kalau seandainya Pak Ganjar tersingkir dan terjadi putaran kedua, bukan berarti serta-merta pendukung Ganjar itu akan pergi bergabung di 01.
Karena mungkin untuk kalangan elit barangkali, tetapi kalau masyarakat bawah, akar rumput, para pendukung akar rumput tidak akan mungkin terjadi demikian. Karena biar bagaimanapun ya prinsip mereka ya kalau bukan 02 atau kalau bukan 03 ya 02, kalau bukan 02 ya 03. Untuk mereka 01 barangkali tidak mungkin. Karena memang sudah dinyatakan bahwa memang beda paham, beda ideologi. Baik sahabat sekalian, ketika pasca mundurnya Marwarar atau pamitnya Marwarar dari PD Perjuangan menimbulkan gelombang yang cukup luar biasa dalam tubuh atau kubu PD Perjuangan. Banyak sekali para pendukung kader dari PD Perjuangan di daerah Majalengka memutuskan untuk mundur secara berjamaah. Mari kita saksikan videonya. Dengan menggunakan ikat kepala sebagai lambang penghormatan terakhir, sekitar 100 orang atau 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP cabang Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mendatangi kantor sekretariat PDIP Kabupaten Majalengka di Jalan Pemuda. Penyerahan atribut sebagai simbol mundur sebagai atas kader PDI Perjuangan. Mundurnya ratusan kader mengikuti sikap politik Marwarar Sirait yang sebelumnya juga hengkang dari PDIP. Dari PDI Perjuangan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara. Beliau panutan kami. Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, terus perbuatan beliau yang sangat luar biasa, khususnya untuk Majalengka yaitu Bang Ara, umumnya buat Indonesia yaitu Pak Jokowi. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana ya ratusan kader dari PD Perjuangan daerah Majalengka memutuskan untuk mundur dan mengikuti jejak ya, ikuti arah politik dari Marwarar Sirait dan juga Presiden Jokowi. Mereka memutuskan mundur karena apa? Karena mereka memandang bahwa seorang Marwarar Sirait merupakan tokoh panutan bagi mereka dan juga Presiden Jokowi pun demikian. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk mundur rame-rame dari PD Perjuangan dan akan mengikuti arah politik dari Marwarar Sirait dan juga Presiden Jokowi. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari beberapa pihak terkait peristiwa ini. Mari kita saksikan. Tokoh PDIP satu persatu dipreteli Jokowi. Satu persatu tokoh PDIP undur diri bergabung ke Jokowi. Setelah Budiman Sujatmiko, kini giliran Marwarar Sirait nderek Pak Jokowi dalam menentukan pilihan politiknya. Banyak masyarakat berpendapat kader terbaik partai berlambang banteng satu persatu dipreteli Jokowi. Politikus Marwarar Sirait yang akrab disapa Ara bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebelum pamit dari PDIP. Ara bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan. Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Mas Hasto, saya berterima kasih selama ini untuk bisa berbakti dan mengabdi di bidang politik melalui PDI Perjuangan. Tentu cukup banyak suka duka yang kita lalui bersama. Beberapa waktu ini saya mengambil waktu cukup lama untuk berkontemplasi, berintrospeksi dan berdoa, juga berkonsultasi dengan keluarga serta teman terdekat, baik di PDI Perjuangan maupun di eksternal. Izinkanlah hari ini saya pamit dari PDI Perjuangan. Mantan kader PDIP Budiman Sujatmiko menanggapi soal mundurnya Marwarar Sirait dari partai berlambang banteng itu berharap Marwarar bergabung bersamanya untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Budiman Sujatmiko adalah satu aktivis mahasiswa UGM pemberani, pernah memimpin Partai Rakyat Demokratik yang dikenal dengan nama PRD, yang di distrik
stigmatisasi rejim Orde Baru sebagai kebangkitan PKI. Budiman dengan kawan-kawan tak siut nyalinya. Di masa reformasi, Budiman ikut PDIP, pernah jadi anggota DPR 1 periode. Namun pada pemilu 2019 dia tak lolos lagi ke Senayan. Guys, kader PDIP di Majalengka berbondong-bondong mundur dari keanggotaan PDIP. Jadi, yang kalian lihat di video ini nih, sejumlah kader partai mendatangi sekretariat DPC PDIP Majalengka pada Selasa 16 Januari 2024. Masa yang datang ke kandang banteng ini terlihat memakai ikat kepala berwarna merah yang satu persatu dilepas sebagai simbol penghormatan kepada PDIP. Selain itu, perwakilan kader juga menyerahkan atribut kader PDIP ke pengurus partai sebagai bentuk aksi mundur. Dalam kesempatan itu, perwakilan kader juga menjelaskan bakal mengikuti arah politik Presiden Jokowi dan Marwarar Sirait. Mereka bilang mereka siap mendukung dan memenangkan capres-cawapres yang didukung oleh Jokowi dan Marwarar Sirait karena mereka menilai dua tokoh tersebut sudah banyak berkontribusi untuk bangsa. Waduh, sahabat Kompas TV, kalau menurut kalian gimana nih? Baik sahabat sekalian, itulah beberapa langkah yang telah diambil oleh para kader dari Partai PD Perjuangan daerah Majalengka yang memutuskan untuk hengkang dari PD Perjuangan atau mundur dan pamit dari PD Perjuangan dan akan mengikuti arah langkah politik dari Marwarar Sirait dan juga Presiden Jokowi. Karena menurut mereka Presiden Jokowi dan juga Marwarar Sirait merupakan dua sosok atau dua tokoh, dua figur yang menjadi panutan bagi mereka. Dan tentunya ketika Presiden Jokowi dan juga Marwarar Sirait telah memutuskan untuk mendukung Prabowo dan Gibran, sudah menjadi sesuatu yang pasti bahwa mereka pun akan melakukan hal yang sama. Politikus senior PDIP Marwarar Sirait mengundurkan diri. Kok bisa? Marwarar Sirait adalah politikus senior PDIP yang telah bergabung dari tahun 1999. Ia pun pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 3 periode, bendahara DPD PDIP Jawa Barat, dan ketua DPP PDIP. Ia pun dikenal nih sebagai salah satu orang yang loyalitasnya besar lah gitu terhadap Pak Jokowi dan sering membela kebijakan pemerintah juga. Namun pada tanggal 15 Januari kemarin nih, Marwarar Sirait mengumumkan dirinya untuk pengunduran diri dari PDIP, di mana ia pun juga mengatakan bahwa ingin mengikuti langkah Pak Jokowi. Keputusan Marwarar Sirait ini cukup buat kaget juga teman-teman, ya dari berbagai pihak. Mulai dari PDIP yang di mana kan lagi berjuang ya untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud MD. Ya mundurnya Marwarar Sirait ini juga sebenarnya bisa jadi pukulan sih, karena kan kehilangan salah satu tokohnya, apalagi tokoh yang memang disebut sebagai senior lah gitu. Namun beberapa politisi PDIP juga banyak yang bilang ya nggak begitu berpengaruh kok, justru akan mempersolid partai tersebut katanya. Lalu apa sih gitu kan yang akan dilakukan Marwarar Sirait ini setelah keluar dari PDIP? Apakah ia akan bergabung dengan partai lain atau bagaimana? Apakah ia akan mendukung pasangan calon tertentu atau tidak? Ya belum ada jawaban yang pasti sih teman-teman, tapi yang jelas langkah politik yang diambil ini cukup berdampak sebenarnya pada dinamika politik nasional. Share pendapat kalian soal ini. Baik sahabat sekalian, dan kita sudah dengarkan bersama bagaimana Marwarar Sirait merupakan salah satu kader PD Perjuangan yang sangat loyal terhadap Presiden Jokowi. Dan sudah menjadi sebuah keputusan yang pasti bahwa ia memutuskan mundur dari PD Perjuangan pun karena Presiden Jokowi. Karena memang ada beberapa alasan seperti yang digambarkan di video sebelumnya, atau di video ini juga, tetapi dari pernyataan-pernyataan sebelumnya, bahwa ia menemukan sosok Bung Karno itu dalam diri Presiden Jokowi. Sehingga tidak ada alasan baginya dikatakan sebagai ya, orang pengkhianat atau apapun, orang yang tidak punya komitmen dan lain sebagainya. Karena memang komitmennya adalah untuk bagaimana keberadaannya itu bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat, bagi rakyat, ya, bagi konstituen juga tentunya. Tetapi ketika dia melihat bahwa ada sosok yang lagi memperjuangkan untuk kepentingan bangsa dan negara yang besar ini, kebijakan seperti dilakukan oleh Presiden Jokowi, ia memandang perlu bahwa orang-orang seperti ini perlu disupport, perlu didukung. Kenapa? Karena memang figur Bung Karno itu justru ada dalam diri Presiden Jokowi. Sehingga langkah yang diambil itu memang sangat tepat, yaitu putuskan untuk menghengkang dan bergabung bersama dengan Presiden Jokowi, yang sudah tentu kita tahu arah langkahnya nanti kemana. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari para netizen terkait hal ini. Ketika Marwarar Sirait keluar dari PDIP, tentu saja ini seharusnya menjadi pembelajaran buat kita semua dan membuat kita jadi berpikir ulang, kok bisa ya orang dalam
bapaknya Marwarar ini, Sabang Sirait ini salah seorang pendiri PDIP loh. Jadi dia benar-benar orang dalam banget lah, ya, orang dalam PDIP sendiri yang tahu rahasianya PDIP itu keluar dan memutuskan untuk enggak, saya mau ikut Jokowi aja. Nah, kita tahu semua Jokowi tanpapun dia harus ngomong, kita ngerti lah arahnya dia itu mendukung Prabowo Gibran kan. Nah, levelan dia yang orang dalam aja berani mengambil keputusan untuk keluar. Nah, lu yang cuma seorang simpatisan yang nggak ngerti apa-apa, cuma penonton dari luar yang hanya dengar-dengar, kayaknya ini bagus nih, hanya denger-dengeran doang, tapi nggak tahu plan ke depannya itu apa. Tetap mau sok-sokan pilih 03. Nah, lu tuh cuma simpatisan. Yang ngerti banget tuh planning ke depan adalah orang dalamnya ya. Jadi kalian please lah ya, mulai berpikir mana sih presiden yang benar, supaya apa? Supaya kalau bisa kita sekali putaran cukup. Karena kalau 2 kali putaran ini biayanya gede banget gitu loh. 17 triliun loh hanya untuk putaran kedua. Jadi usahakan Pilpres nanti sekali putaran cukup supaya uangnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Wah, luar biasa ya. Sahabat sekalian, ternyata Bang Marwarar Sirait ini orang tuanya adalah salah satu pendiri dari Partai PD Perjuangan. Tapi justru ia berani hengkang atau berani mundur dari partai ini, tentunya juga pasti sudah punya ya pertimbangan yang cukup matang ya. Tidak mungkin sembarangan diambil keputusan. Pasti dengan pergumulan yang panjang, diskusi yang panjang baik dengan teman terdekatnya, para tokoh dan juga pasti keluarga. Sehingga hal tersebut diputuskan untuk hengkang atau keluar dari partai yang membesarkan namanya dan juga partai yang dimana ini merupakan pendirinya adalah salah satu orang tua kandungnya. Dan hal ini sudah jadi sesuatu yang pasti bahwa untuk putuskan mundur itu tidak semudah atau tidak segampang itu. Tetapi apapun itu sudah diambil oleh Bang Marwarar. Jadi tentunya ya ada banyak hal ya, banyak pertimbangan yang sudah diputuskan dan final. Dan kita nantikan ketika Bang Marwarar akan bergabung di kubu 02 dan entah menjadi apa di TKN ya, di tim kampanye nasional atau tim kemenangan nasional dari Prabowo dan juga Gibran. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari netizen yang satu ini. Setelah Presiden Jokowi, Gibran, Budiman Sujatmiko, dan sekarang Marwarar Sirait. Marwarar. Bentar lagi nyusul Ibu Mega dan Puan meninggalkan PDI. Pak, sepertinya posisi kita sama, tapi puncak kekecewaan saya ada wacana bersatunya 01 dan 03. Anda tahu seperti apa PDIP Bali? Ya, ini juga menjadi catatan penting bagi saya. Jadi kalau seandainya teman-teman PDIP bilang idealisme, harusnya tidak bergabung dengan PKS, ya kan? Harusnya tidak bergabung dengan PKS. Saya pun sekarang nih, kalau putaran keduanya masuk Prabowo dan Ganjar, tetapi jika bergabung Ganjar dengan partai PDIP dengan PKS, saya pasti pilih Prabowo. Ya, itu jalan politik saya, jalan politik ninja saya ya. Saya bukan berarti artinya tidak suka sama orang PKS, bukan. Saya tidak cocok aja, ya, tidak cocok aja garis politiknya dengan teman-teman PKS. Tapi kalau dengan teman-teman nasionalis, PKB, partai lain sih PAN oke-oke aja. Kalau PKS, ya saya lebih memilih untuk bergabung dengan Prabowo Gibran kalau masuk 2 putaran dan mereka bergabung. Tapi kalau seandainya mereka pede mengusung tanpa berkoalisi, saya tetap Ganjar Mahfud. Seperti yang saya bilang, saya sampai pencoblosan tetap Ganjar Mahfud. Nurani saya pilihan politik saya melihat Ganjar Mahfud tetap itu yang menjadi pilihan utama saya. Gitu guys. Baik sahabat sekalian, ini merupakan pendapat dari salah seorang netizen yang juga adalah pendukung dari 03, yaitu Ganjar Mahfud.
ia mengatakan atau menyampaikan bahwa jika terjadi 2 putaran dan Ganjar Mahfud lawan Prabowo Gibran, maka ia akan memilih Prabowo jika Ganjar harus berkoalisi dengan 01. Tetapi jika Ganjar maju dan tanpa koalisi dengan 01, maka ia tetap memilih Ganjar Mahfud. Tetapi kalau Ganjar Mahfud terpaksa harus berkoalisi dengan 01, maka ia akan memilih Prabowo Gibran. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang pasti karena memang ini soal perbedaan ideologi ya. Soal perbedaan ideologi di mana PDIP dan PKS itu sangat jauh, ibaratnya air dan minyak yang disatukan pun tidak akan bakal menyatu. Baik sahabat sekalian, demikian saja video kita kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin merequest video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan yang akan datang, silakan tulis di kolom komentar. Dan terakhir, sekali lagi kepada para sahabatku semuanya yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikuti video-video terbaru dari kami. Sekian dan terima kasih.